Dewan Kota Pekalongan. DPRD Kota Pekalongan. Yang kami hormati anak Bapak Ibu guru, Kasatkan kedua Pekalongan, anak-anakku sekalian yang saya cintai, saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka proyek penguatan profil rakyat Pancasila. Siap? Alhamdulillah. Mohon izin Pak Ismen, anak-anakku, hari ini kalian belajarnya sudah mulai beda-beda, ya. Pakai metodenya seperti ini. Ini kan seperti acara talk show gitu ya. Oke. Hari ini nanti kalian ada beberapa narasumber, di antaranya beliau. Nanti 3 dari 4 narasumber kita adalah alumni dari SMK 2. Luar biasa. Jadi ada dari Bawaslu, kemudian KPU, dan dari DPRD, dan nanti berkenan hadir Ketua DPRD Kota Pekalongan. Luar biasa. Bapak nanti berkenan hadir sehingga bisa memberikan ya semua ilmu-ilmu beliau. Nanti kalian bisa menimbang, ya, tanya banyak diskusi. Tiga alumni. Oh iya, dibuka bagaimana? Pak ini alumni kalian juga. Wakil Ketua OSIS luar biasa. Jadi kalian sudah punya pandangan, punya gambaran nanti saya mau jadi apa. Nah, sekarang ini monggo dipersilakan. Mohon izin saya berdiri Pak, ketok aku duduk itu. Ya, ini nanti kalian akan mendapatkan ilmu, pencerahan, motivasi semuanya dari senior kalian sendiri. Jadi lebih enak ya. Bisa bincang-bincang banyak, ya, bisa bincang-bincang banyak. Dan nanti ada Ketua DPRD Kota Pekalongan. Kalian boleh menanyakan bagaimana Pak caranya menjadi Ketua DPRD, boleh juga Pak ya. Silakan. Di kesempatan ini sekolah kita menerapkan pembelajaran P5-nya. Kalian ini setiap hari Jumat kita full ya untuk pembelajaran P5. Apa itu? Oke, tepuk tangan. Jadi harus Pancasila. Harus Pancasila. NKRI. NKRI luar biasa. Ya, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema suara demokrasi. Oke, narasumber kita nanti Bapak Ketua DPRD, ya, kemudian Bapak Anggota DPRD Pekalongan, Bapak Ismen, Haji Ismen, kemudian Komisioner KPU Kabupaten Pekalongan, Bapak Arya, beliaunya ini, ya, dan yang terakhir nanti dari
Sampurasun Kota Pekalongan Bapak Bambang Sumoco. Ini juga alumni dari SMK Pekalongan. Nah, untuk itu kalian bangga tidak? Bangga sekali. Bagaimana caranya untuk menjadi orang yang bisa melaksanakan kegiatan demokrasi secara jujur, ya adil, dan nanti bisa menimba ilmu dari beliau ini. Oke, saya kira dari saya sekian, dan dengan mengucap Bismillah secara bersama-sama, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila, Suara Demokrasi SMK Negeri 2 Pekalongan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas semua dari budaya psikologi dan acara selanjutnya yaitu materi yang pertama dengan tema bagaimana DPR bekerja sebagai kepanjangan tangan rakyat oleh Bapak Haji Ismetio SHMH selaku anggota DPRD Kota Pekalongan. Kepada beliau dipersilakan. Ya, terima kasih Ibu Wata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di kelasnya. Adalah sebelum saya khususnya kalau bapak saya ya, karena memang nyatanya tahun 85 ketika saya lulus ini anak-anak kan belum lahir ya. Makanya pantas kalau saya menunjuk kalian anak-anak. Apalagi saya sudah cucu ya. Ya, terima kasih dan Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Bangandawati MBG dan Pak Asgur ya, MPD, saya hormati adik saya Nusantara, Ahya. Kalau ini saya biasa, walaupun sekarang Pak Ahya ya, Pak Ahya ini menjadi komisaris KPU, tapi karena saya biasa di organisasi ya, dengan beliau, maka saya menyebutnya Mas, karena saya dan organisasi. Ya. Pertama dan yang kedua adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana pada pagi bulan ini kita masih diberikan segala rahmatnya sehingga kita bersama dapat berwajah bersama di dalam forum ini di dalam rangka kita mengadakan pelaksanaan P5 ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya. Anak-anak sekalian, ya. Oh iya, saya lupa ya. Saya seorang bilang, Bapak Ibu Guru, Kakak Bura, nah, tentunya kalian semua ya, belajar sekarang juga ya. Ya, saya yang pertama akan menyampaikan bahwa memang yang namanya Pancasila sebagai ideologi ini kan anak-anak sekalian. Ini kan sekarang ini ya, tidak seperti eranya Bapak. Eranya Bapak ini ada pelajaran PMP, kan tahun 2011 dulu, terus PKN, sekarang ini memang penguatan untuk mengarah pada bagaimana yang namanya itu bisa bertahan di hati masyarakat Indonesia, terutama pelajar. Tapi berselang waktu perjalanan ya, ini Pancasila bukan Pancasila ini
diajarkan di sekolah dengan kalian bagaimana ya. Terus ya pada saat sekarang ini memang akhirnya pemangku kebijakan yang di pusat ini menyadari bahwa ternyata yang namanya Pancasila ini perlu ditanamkan kembali, perlu dihayati kembali, perlu diimplementasikan di setiap warga negara, utamanya dalam bangsa. Karena pelajaran ini adalah nanti yang meneruskan apa yang jadi suatu kesatuan bangsa ini, ya. Nah, untuk itu memang penanaman Pancasila lebih perlu ditanamkan sedini mungkin, ya. Karena memang yang banyak, ya. Seperti halnya nanti pelaksanaan demokrasi ini tidak lepas dari ideologi kita, pengejawatan atau implementasi atau pelaksanaan dari Pancasila kita ini, ya. Yang mana ya kerakyatan yang dipimpin oleh sebab kebijaksanaan dalam permusyawaratan berkeadilan inilah wujud, ya, wujud payung untuk pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Kecuali nanti pengejawatan yang lainnya ataupun dalam bentuk undang-undang ini ada yang namanya Undang-Undang Dasar 45 mengenai bagaimana demokrasi ini diatur, yang paling tadi pasal di ayat 4 itu ya disebutkan nanti pengejawatan yang dilakukan dalam pelaksanaan berlaku ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 45. Maka perlu ya yang namanya Pancasila itu kita tanamkan, ya. Jadi demokrasi ini sila berapa anak? Sila berapa? Coba yang ini makanya sekarang banyak di TV ya sampai-sampai pejabat pun Pancasila sudah lupa ya. Sebenarnya apalagi sebelumnya sekarang sila silanya saja berapa? Coba sila keempat yang menandakan memberikan suatu makna bahwa demokrasi itu harus dijalankan, bunyinya bagaimana? Ya, terima kasih. Nah, itu ya. Jadi memang perlu dilaksanakan, perlu dimaknai sebagai bagaimana perjalanan demokrasi itu harus dijalankan secara penuh. Terus bagaimana ketika pelaksanaan demokrasi Pancasila, ya, pelaksanaan demokrasi Pancasila bukan demokrasi model, ya, model yang dibutuhkan, ya, tapi model ini yang kita jadi adalah Pancasila. Ini bagaimana pelaksanaan demokrasi Pancasila ini kan memang benar-benar bahwa suara rakyat ini memang dipertimbangkan, memang diakui, memang dihargai. Artinya bahwa semua apa yang menjadi suatu kebijakan pemerintah, ya, kebijakan suatu organisasi, suatu apapun di masyarakat, ya, di organisasi masyarakat maupun sekolah, ini kalau mengenai pelaksanaan demokrasi harus mencontohkan apa yang menjadi pelaksanaan sila keempat tersebut, ya. Nah, bagaimana pelaksanaan demokrasi memang nanti yang Bapak sebutkan, ya, dari rakyat untuk rakyat, dari anggota untuk anggota, ya, kalau organisasi, ya. Dari itu makanya yang namanya demokrasi Pancasila ini, ya, mulai sekarang harus, ya, mulai sekarang ini kepanjangan yang nantinya mungkin tahun 2024, ya, anak-anak sekarang tahun 2024 sudah mempunyai hak pilih ini, mengerti bahwa suara anak-anak ini berharga sekali untuk demokrasi, perjalanan demokrasi pada pemerintahan yang akan datang, ya, 2024 sampai 2012 ini adalah yang, ya, yang menjadi tumpuan harapan bangsa ini, maksudnya adalah suara dari anak-anak sekalian, ya. Jadi suara anak-anak sekalian ini dihargai atau dimaknai sebagai bentuk demokrasi, ya. Nah, ini jadi kalau tadi yang Bapak sampaikan, ya, mengenai pelaksanaan demokrasi Pancasila di sekolah, OSIS, ya, ini harus depan pada Pancasila. Memang nyatanya yang namanya demokrasi Pancasila
paling ideal ya. Karena memang dipilih langsung ya, dipilih langsung bukan jombloan itu bukan ya, dipilih langsung dari ya, kalau posisi itu dari anggota untuk anggota ya. Begitu juga untuk negara ini ya, pelaksanaan pemerintahan yang akan datang ini dipilih dari rakyat untuk rakyat ya. Presiden bagaimana ya, dipilih kan secara langsung menandakan bahwa itu demokrasi Pancasila ya. Kan pemilu itu kan langsung ya. Kalau anak-anak sekarang mungkin belum mengalami, tapi bapak ibu mungkin kakak kalian ada yang kemarin yang sudah pernah ikut pemilu, berarti pelaksanaannya secara langsung ya, secara langsung ya, datang ke TPS untuk memilih anggota DPRD untuk bisa memilih kepala daerah juga di modelnya pemilu itu langsung ya, terus memilih presiden juga langsung ya. Nah melalui tersebut ya, anak-anak sekarang memilih nanti ya, kan pemilu sekarang ini nanti untuk pemilu legislatif dan presiden ini pada tanggal 14 Februari Pak Arya ya tahun 2024. Terus nanti pemilihan kepala daerah setengah tahun kemudian. Ini semuanya dipilih oleh rakyat dan alhamdulillah ya dari alumni kita ya, dari alumni kita ini alhamdulillah kecuali saya dan ya Pak Sairani wali kota mantan wali kota yang kemarin itu juga alumni SENEA ya. Dia tahun 7 terus sekarang Pak Sadi ini Pak Sadi pakai bupati ya, dipilih secara langsung. Pak Sairani dipilih secara langsung, ini alumni SENEA. Terus Pak Antono ya pernah jadi bupati, ini juga alumni SENEA. Nah ini semuanya boleh selalu juga Pak ya, juga organisasi Pak Bukuan alumni. Alhamdulillah kan, saya dan Pak Ahyar sebagai pengurus, saya ketua umum ya, Pak Ahyar sebagai wakil bidang ya Pak Ahyar. Ini juga kita secara langsung, bukan pilihan-pilihan juga karena Pak Isman dan dia sudah ini juga tidak secara langsung pada musyawarah ya. Inilah pelaksanaan demokrasi Pancasila itu ya. Terus yang legislatif ya, legislatif ini pintunya memang melalui partai ya. Jadi partai maksudnya Pak Isman masuk dalam partai dulu ya, masuk dalam partai terus nanti ikut caleg ya, di partai tersebut bahwa Pak Isman partai A ya, ikut caleg terus nanti ada partai B, partai C sampai partai D, ini ikut partai caleg semuanya. Nah ini nanti pelaksanaan pemilu legislatif ini memunculkan nama-nama anggota legislatif yang jadi ya. Jadi maksudnya kemarin 300 caleg yang ada di Kota Pahlawan 300 lebih ya. Ini yang terpilih hanya 35 ya, karena kursi di DPRD Kota Pahlawan ini hanya 35 ya, 35 kursi. Jadi artinya 35 anggota DPRD ya. Nah ini jadi ketika pemilu legislatif itu memunculkan, menetapkan ya nama-nama yang menjadi anggota DPRD di Kota Pahlawan karena nah ini supaya anak-anak sekarang bisa tahu ya, tapi nanti lebih tahunya lagi, lebih detailnya lagi nanti ya selalu komisaris yang itu nanti akan dijelaskan kenapa kok hanya 35. Karena penduduk Kota Pahlawan hanya 306.000. Jadi ada ketentuannya kalau kurang dari 30 kan 300.000 ini hanya 30. Seperti yang kemarin hanya 30 ada jadi dan alhamdulillah sekarang ini sudah 35 karena sudah lebih dari 306
6.000 jiwa penduduk Kota Malang ini sudah berhak tambah 5 kursi ya. Ya, 5 kursi ini memunculkan nama-nama tadi yang Bapak sampaikan. Nah, ini terdiri dari beberapa partai. Alhamdulillah untuk Kota Malang ada 8 partai yang bisa mendudukan ya anggota DPRD di DPRD Kota Malang ya. Urutan yang pertama Golkar mendapatkan 9 kursi ya. Golkar mendapatkan 9 kursi ya. Terus PKB 7 kursi. Terus PD Perjuangan ya, nanti yang ketiga PD Perjuangan ini mendapatkan 5 kursi. Terus P3 urutan 4 mendapatkan 5 kursi ya. Terus 3 kursi didapatkan oleh PKS, 3 kursi PAN dan Gerindra 2 ya. Terus 1 kursi Hanura dan 1 kursi Nasdem. Jadi ada 8 partai yang bisa menentukan anggota DPRD di DPRD Kota Malang ya. Jadi enggak ya saya lagi ya. Jadi pemilihan langsung ini ya, pemilihan langsung itu melalui legislasi pemilu yang seperti ini di Kota Malang memunculkan 35 anggota DPRD. Terus dari anggota 35 anggota DPRD ini terdiri dari 8 partai yang berkompetisi ya di pemilu kemarin ya. Nah, tadi Bapak menyebut bagaimana caranya jadi ketua DPRD. Nah, ini kalau ketua DPRD ini kalau misalnya bukan dipilih secara langsung, karena memang aturannya Pak ya, ini aturannya menyebutkan bahwa partai pemenang ini secara otomatis secara otomatis ini mendapatkan jatah menjadi ketua DPRD. Terus karena ataupun pemenang juga ini menjadi wakil ketua DPRD. Terus untuk runner-up keduanya ya, ini urutan ketiga juga mendapatkan wakil ketua DPRD ataupun pimpinan DPRD. Kenapa ketiga? Ketiga karena tadi 35 ini hanya bisa menunjukkan 3 nama pimpinan DPRD. Kalau 4 tahun 40 ini sudah bisa jadi 4. Tapi karena pekalongan hanya 35 hanya bisa mendudukan pimpinan DPRD sejumlah 3 ya. Termasuknya juga nanti ada kelengkapan ini yang berhak mendapatkan kelengkapan ini ya sebagai wujud ya kerja DPRD ya. Ini dibagi jadi alat kelengkapan namanya di Pak Ismet di komisi ya, juga BPK ya. Tadi karena dianggap tua ini dijadikan ketua BK. BK itu apa? Badan Kehormatan ya, badan kehormatan itu oleh teman-teman masyarakat yang 35 itu ya. Terus nanti ada alternatif kepala komisi BK Bamus Gagal ya. Terus Bapak Pemuda, ini nanti Bapak Pemuda ini yang membuat ya, yang mengkonsep peraturan daerah ya. Peraturan daerah ini adalah peraturan yang harus dijalankan oleh seluruh warga Kota Pekalongan, karena di situ ada 9 daerah ya. Kalau undang-undang PP ini kan pusat ya, hierarki undang-undangnya itu pertama Pancasila ya, terus undang-undang dasar 45, undang-undang, terus PP, terus Perpu ya, sampai nanti ke Perda itu peraturan daerah. Peraturan daerah ini kan nantinya untuk melindungi bagaimana pelaksanaan pemerintahan sosial masyarakat yang ada di bentuk Kota Pekalongan. Ini sudah terus tadi masuk dalam alat kelengkapan
tersedia untuk alat untuk bekerjanya DPRD ya. Ini tadi karena materinya ada seperti itu ya, jadi saya sampaikan. Jadi saya ulang lagi bahwa 36 meter ini harus menjadi anggota alat kelengkapan. Alat kelengkapan itu apa? Alat kelengkapan itu sebagai dia bekerjanya DPRD di dalam melayani masyarakat. Nah, apa saja? Yang pertama pimpinan itu 3 lagi ya, Pak Asmi, Pak Kusro, dan PKB, terus Pak Edi Supriyanto ya, ini sebagai pimpinan DPRD, sebagai etalasenya DPRD ya. Kalau kita masuk itu otomatis yang tergambar langsung itu kan etalase ya, etalase ini diwujudkan dalam bentuk ini pimpinan. Terus komisi A, komisi B, komisi C ini apa fungsinya? Fungsinya tadi ya. Jadi untuk adanya masyarakat itu puas dari masyarakat ini memang kami melayani dengan tadi kita komisi tadi ya. Terus yang membuat peraturan daerah ada juga, tapi yang konsep yang membuat DPRD secara institusi, secara organisasi, tetapi yang konsep yang menggodok adalah Perda ya. Perda itu Badan Pembuat Peraturan Daerah, tapi bukan membuat tapi berencana. Terus satunya lagi adalah BK. BK itu seperti kayak saat ini adalah yang mengawasi, menilai ya hal-hal yang menyangkut pelaksanaan bagaimana BK ini bekerja. Terus ada Banggar ini nanti pemerintah yang untuk membangun aturan daerah ya, aturan daerah. Kalau Banggar ini yang menganggarkan, umpamanya SMK B2, ini kalau Banggar provinsi ya, perlu adanya satu renovasi. Nah ini yang menganggarkan adalah komisi ya. Terus Banggar jadi menganggarkan Banggar badan negara. Begitu juga pelaksanaan mungkin pembangunan jalan ini Banggar, aku nanti masuk ke komisi 3. Terus ada lagi Banmus ini secara internal, Banmus badan musyawarah ya, badan musyawarah ini adalah kerjanya untuk menjadwal ataupun ya tadi bagaimana kiranya rencana kerja yang dibuat adalah yang konsep badan musyawarah. Badan musyawarah ini internal ya, internal. Kalau tadi Banggar Perda, komisi ini adalah sebagai eksternal juga untuk pelayan masyarakat. Jadi terus untuk bersama-sama itu ya tadi bagaimana ya di dalam aplikasi ya bagaimana pelaksanaan pembuatan undang-undang di DPRD ini badan pembentukan perundang-undangan daerah ini konsep. Nah, konsep itu bagaimana? Pertama konsep mencari informasi, menyerap informasi dari 3 undang-undang DPRD kiranya untuk tahun ya, untuk tahun anggaran berjalan ini, pokoknya tahun 2002 ini apa saja yang bisa dilaksanakan untuk apa saja yang bisa dibuat oleh DPRD untuk membuat aturan-aturan baru ya. Jadi pertama mencari informasi dari gabungan DPRD, terus juga dalam rencana ya, rencana peraturan daerah peraturan rapat daerah Perda. Nah, Perda itu saja pertama bagaimana setelah menjadi ya, menjadi judul, menjadi rencana ya, ini lalu Perda terus membuat mengkonsultasikan ke Jawa Tengah, ke provinsi, layakkah rencana peraturan daerah ini dilaksanakan? Kalau kita harus dikonsultasikan ke provinsi ya.
Ini terus nanti kalau sudah ada, ini baru membuat nota kesepakatan tentang bagaimana antara eksekutif kepala daerah dengan BPD untuk aturan daerah ini bisa dibuat atau tidak. Ini memang harus kita itu karena DPRD dan pemerintahan kota Pekalongan dan DPRD dan eksekutif, maka memang harus bekerja sama. Ini terus membuat draftnya ini juga 2 kali kerja. Yang pertama membuat draft, ini 2 draftnya, karena dalam daerah ini, terus nanti dipublik jaringkan. Ini publik jaring ini adalah untuk bagaimana untuk aturan ini kepada masyarakat, makanya aturan mengenai sistem penyelenggaraan pendidikan otomatis publik jaring itu dihadiri oleh perwakilan OSIS, perwakilan MKKS, perwakilan institusi yang mengurusi pendidikan. Makanya kalau ada sistem penyelenggaraan pendidikan, ini publik jaring pokoknya dari DPRD menyampaikan konsep aturan daerah pada masyarakat. Yang mana masyarakat yang dibutuhkan pada saat perda itu dilaksanakan, itu antara lain kesempatan B melalui UTS, terus dari dinas pendidikan ataupun pelaku pendidikan yang ada di Kota Pekalongan ini sebenarnya begitu. Terus nanti baru dibuat pansus itu apa? Panitia khusus. Jadi dari 7 orang tadi nanti boleh bertanya untuk duduk di pansus untuk membahas perda di dalam perjalanan pembahasan. Terus nanti selesainya pembahasan itu juga dikonsultasikan ke provinsi lagi sebelum digunakan dalam paripurna. Paripurna ini adalah forum tertinggi yang karena dihadiri 35 anggota DPRD sebelum dilaksanakan, nanti dikonsultasikan pada hasilnya. Terus nanti kalau ada kekurangan ataupun revisi baru difinalisasi. Setelah difinalisasi baru ditetapkan. Nah, setelah ditetapkan ini nanti juga ada konsultasi lagi bagaimana pelaksanaan seperti ini melaksanakan tersebut. Ini memang harus dikonsultasikan supaya nantinya kerja ini bisa efektif dan berdaya benar, ya. Karena banyak peraturan daerah yang juga menjadi bersama ini yang mustro, kalau bahasa itu aksara bermakna. Jadi ada bentuknya, ada banyak benda-benda yang mangkrak yang berproduksinya supaya tidak terjadi demikian. Kalau mangkrak ini percaya diperluaskan untuk apa? Untuk nantinya Pak Wali Kota ataupun membuat aturan yang lebih lanjut supaya tidak bisa berjalan secara teknis dan berdaya benar. Setelah itu terus kami mengawal setelah itu dimasukkan dalam kepala daerah. Kepala daerah ini yang berhak dalam kepala daerah. Kepala daerah nanti kami juga diakomodasi mengawal melaksanakan pada itu. Bagaimana sih pelaksanaan pokoknya kemudian ini untuk bentuk sebelumnya posisi di negara. Nah, terus pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah negara, terus pelaksanaan ya komite sekolah karena semuanya terkandung berjalan perda dan contoh. Kalau budaya lainnya mungkin perda rokok, perda keterlibatan umum, ya. Ini bagaimana pedagang itu boleh misalnya itu masuk dalam perda keterlibatan umum, umpamanya bagaimana semuanya tertentu
yang lebih globalnya undang-undang itu juga utama untuk mengayomi masyarakat, bukan filosofi, bukan menekan, untuk mengayomi. Contohnya walaupun artinya mengukur ya, mengukur pajak, mengukur retribusi, tapi ini semuanya untuk kepentingan masyarakat, karena yang namanya kita ini anggaran ini dibuat dalam masyarakat untuk masyarakat. Karena kalau tidak ada ayat tentang pajak retribusi ini, memang negara ini tidak bisa berjalan, daerah itu tidak bisa berjalan. Inilah anak-anak saya apa yang menjadi tugas pokok fungsi DPRD yang tadi di dalam materi Bapak ini memang harus menyampaikan bagaimana perjalanan pembuatan daerah sampai pelaksanaannya. Nah, alhamdulillah ya sebenarnya mungkin banyak orangnya tapi sebenarnya sama sudah menyampaikannya. Kalau toh ada salah-salah ataupun mungkin ucap ataupun bagaimana dan sebagainya ini mohon maaf makanya ya. Inilah yang bisa Bapak sampaikan. Ya, sekali lagi terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Dan satu hal, kalian jangan ya melihat posisi kalian sekarang ya. Nyatanya Pak Islam itu dulu jauh, kami dulu ya, kira-kira Pak Islam itu dulu jauh. Itu di sekolah ini, termasuk yang paling jauh, saya dulu anaknya itu biasanya anak yang besar, anak yang ganteng, anak yang cakep ataupun anu, anak yang nakal. Pak Islam itu yang kategori yang terakhir itu yang nakal. Maka mau maaf itu ya. Artinya tadi yang Pak Islam lakukan dalam posisi kalian sekarang ini adalah tidak tetap. Mohon maaf, mungkin saya anak polisi. Nanti kedepannya tidak harus menjadi orang miskin. Karena kadang-kadang jauh kalau untuk dipajang di Pak Islam akan ceritakan bagaimana historisnya Pak Islam dari bagaimana tadi background Pak Islam ketika bersekolah di SMEA ataupun SMEA ini bagaimana. Tapi yang penting adalah semangat ya, semangat hidup ya, semangat hidup kalian ini terbentuk melalui ini interaksi ya, interaksi yang pun pernah sekolah ini saling menunjang ya, walaupun sudah menjadi alumni tetap ini nanti kalian ini malah kalau sekarang ini lebih ada medianya, alumni-alumni pun WhatsApp ini ada guru ini adalah salah satu untuk menjadi penggiat semangat kalian bersama. Itu karena yang bisa Bapak sampaikan. Sekali lagi kurang lebih saya maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan materi dari Bapak Haji Sokino SHMH yang sangat luar biasa terkait dengan bagaimana DPR bekerja sebagai tangan. Bapak mau izin saya buka sesi pertanyaan untuk satu pertanyaan saja ya Pak? Satu ya. Silakan. Ayo, yang mau ditanyakan terkait dengan apa tadi boleh? Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Budi Rizky dari kelas MLB 1. Izin bertanya Pak, tadi kan ada partai politik ya. Saya ingin menanya apa fungsi dan tujuan sendiri partai itu tersebut. Sekian, terima kasih. Ya, Mas, siapa Mas? Mas? Billy ya? Ya. Apa dan bagaimana ya, fungsi partai politik di era demokrasi sekarang? Ya,
tadi Pak Ibu sampaikan bahwa munculnya karena simpel ya, munculnya 35 anggota DPRD ini terdiri dari 8 partai politik dari beberapa ya, sebelumnya berkompetisi beberapa partai politik, terus yang mendapatkan kursi hanya 8 kursi ya. Nah, ini Mas Billy, apa fungsinya partai politik di era demokrasi? Partai politik ini adalah sebagai wadah masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya. Soal menentukan DPRD juga partai politik ini, karena partai politik, setiap partai politik punya platform, punya visi dan misi. Ini umpamanya ini ya, anak-anak kok membaca visi-visinya partai politik itu seperti ini. Nah ini, aku kurang tertarik ya. Ada partai yang lain visi-visinya seperti ini, terus tujuannya apa? Ini biasanya masyarakat ini menilai dari pertama visi dan misi, dan kedua platform ya, maksudnya ya. Jadi sebagai wadah masyarakat untuk berorganisasi ya, menghibur tapi suara-suaranya melalui tadi pilihan platform yang terbentuk dalam partai politik itu ya. Jadi partai politik ini sebagai wadah masyarakat dalam berkumpul ya. Sebelum namanya menjadi anggota DPRD, ini sebagai wadah masyarakat baik yang ingin menjadi anggota DPRD maupun tidak. Ini terbentuk ya dalam wadah partai politik. Masyarakat ingin menginginkan mungkin penerangan jalan, ini tidak langsung dari DPRD, bisa didorong melalui partai politik ya. Masyarakat menginginkan pelaksanaan pendidikan yang ada di kota Pekalongan ini seperti ini. Ini disampaikan kepada partai politik, karena saya anggota partai politik A, saya akan sampaikan bahwa unek saya bahwa aspirasi saya itu seperti ini. Karena kalau melalui anggota DPRD mungkin ketemunya kurang, ini bisa melalui partai politik yang bersangkutan, tentunya anak-anak namanya pilih. Nah ini jadi wadah berfungsinya masyarakat dalam menyampaikan suara politiknya itu ya Mas ya. Jadi sebenarnya sebagai wadah masyarakat untuk menyampaikan suara politiknya, baik itu sosial kebijakan, politik ekonomi ataupun pelaksanaan pemerintahan yang lainnya itu Mas Budi ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Haji Skartino SHM. Baik, masih semangat ya untuk acara ini. Baik, kita lanjutkan dulu untuk pemateri yang kedua dari Komisioner KPU Kabupaten Pekalongan kepada Bapak Haji Ahmad Yusuf Pranoto SMI. Kepada beliau dipersilakan. Baik, sudah lama ya? Ya, saya sudah pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau saya bilang pukul 1, ikuti saya gitu ya. Kalau saya bilang berdiri, kamu berdiri boleh kan? Tadi sebelum kenal siapa Pak Ahyar, saya gitu ya. Oke. Tempur 1, tempur 2. Oke, nanti Pak Ahyar sudah dibawa doorpress. Nah. Oke, Pak. Biar semangat ya.
zaman Pak Ahyar belum itu ada jurusan akuntansi. Ya sekarang namanya apa ya? Tunggu, jadi yang mana? Semua ya? Yang jurusan pemasaran, kalau buat terus 1 bulan dapat kantoran. Kantoran itu baik, anak-anak sekalian, yang lain apa ya? TKJ ya, TKJ. Sekarang ada broadcast ya. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, sesuai yang lain bisa dilakukan ada ini suara. Anak-anakku ada di sini. Beberapa saja. Itu ada suaranya karena ini yang bikin sama seperti kalian. Anak-anak magang, Pak Ahyar minta dulu ini. Nah, Pak Ahyar dulu seninya di Pekalongan tahun 91. Kemudian dulu senia Pak Ahyar magang di Primatek. Saya diterima di PT Primatek Indonesia. Nah, kemudian dari dulu dilantik mereka begitu ya. Nanti adalah kecil ya, adanya kalau saya. Nah, sekarang menjadi komisioner KPU Kabupaten Pekalongan. Dulu sama tahun 88 saya dapat itu naik sepeda dari unit desa. Tidak ada motor yang itu, sepeda. Nah, sebenarnya itu adalah kelas yang apa namanya bisa kerja lah kira-kira begitu waktu itu ya. Jadi anak-anakku jangan kecil hati. Siapapun panjenengan, siapapun anda, siapapun anak-anakku itu adalah punya talent, punya kebanggaan. Ya. Pasti. Kenapa? Kalian punya ukuran baju sendiri kan? Ada yang XL, ada L, ada M, ada yang ya, L gitu ya. Kira-kira begitu. Oke. Baik, next materinya jadi saya dulu jurusan koperasi, daftar senia itu tidak daftar dijuruskan gitu ya. Saya nggak tahu tuh kalau jurusan akuntansi, perkantoran, gitu ya kira-kira. Kalau di pemasaran ada perkantoran, cuma itu toh, nggak ada yang lain-lain. Tapi saya kemudian karena saya aktif di OSIS, saya ikut-ikutan tuh. Walaupun anak koperasi, tapi ikut-ikutan kursus buat A, buat B, akuntansi. Nah, saya diterima Primatek kan itu karena dicari lulusan senia yang punya buat A, buat B waktu itu. Sekarang saya apa ya? Nah itu. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa bagaimana sih tema saya adalah menyelenggarakan pemilu dan pemilihan. Nah, Anda katanya ini ya, yang sudah umur ini kelas berapa? 11 ya? Ya, saya baca itu kelas 11. Berarti berapa ya umurnya ya? Sudah 17. Yang sudah 17 mana? 11. Sedikit ya? 11 tahun. 11 tahun. Itu yang
Belum. Nah, berarti ini bagian dari pemilih pemula. Jadi 17 tahun itu pemilih pemula. Namanya siapa? Ulfa Karisma, sama seperti nama anak saya. Khadija Ulfa Ahya. Ada lengkapnya ya. Ada satu bagian. Sekarang kenal juga. Nanti kalau ketemu bisa calling saya dimanapun Anda berada. Tadi saya hanya duduk sana, saya nggak ngerti namanya siapa. Pas sama seperti anak saya yang pertama, namanya Ulfa. Ya, saya ingin mengatakan hidup ini berpola. Saya juga pernah menyampaikan materi motivasi. Kita kadang tidak tahu mana yang kemudian bisa mendoakan kita menjadi orang. Baik, saya kesini saja dulu. Bagaimana menyelenggarakan pemilu yang aman dan tertib, gitu ya? Coba, saya ingin, di situ saya dikasih isi caranya membuat partai. Kalau tadi Pak Ismail punya partai namanya PDIP. Nah, cara membuat partai itu diatur dalam undang-undang kepartean. Nah, kalau dasar verifikasinya adalah undang-undang 7/2017. Di situ disebutkan tentang partai politik, ya, kita begitu. Nah, kita bekerja KPU tahapan. Tahapan itu adalah proses pemilu itu kita begitu ya. Mbak, saya nyanyi saja. Nah, saat ini anak-anakku sedang ada pendaftaran partai politik ke KPU sebagai peserta pemilu. Ya, peserta pemilunya itu nanti daftar KPU. Saat ini partai politik itu nasional ada 48 itu tingkat Aceh, ada 48. Tetapi di kabupaten dan di kota itu tidak sebanyak itu. Ya, kalau di kota tadi kira-kira ada 7 partai, 6-7 partai yang ada di Dewan. Dan jumlahnya pun berbeda antara di kota sama di kabupaten. Baik itu anak-anak yang domisilinya di kabupaten maupun di Batam, maupun di Malang misalnya. Karena kan zonasi masalahnya ya. Saya kira dengan dari kota dan kabupaten lah, mungkin lebih dekat di Batam, lebih dekat sedikit di Malang. Nah, intinya bahwa partai politik itu salah satunya wadah untuk menjadi peserta pemilu. Baik, saya sampaikan pemilu nanti itu tahun 2024. Tanggal berapa tadi sudah sampaikan? 16 Februari 2024 itu pemilu. Ya, pemilunya itu apa? Pemilihan umum. Milihnya apa? Satu, milih presiden dan wakil presiden. Dua, milih DPR pusat. Tiga, milih DPD. DPD itu Dewan Perwakilan Daerah. Kemudian ada DPR di provinsi. Kemudian ada DPR di kabupaten kota. Nah, Pak, saya akan saja. Nah, yang kedua, setelah kabupaten berdiri, sub kedua adalah penyelenggara. Jadi kita itu sebagai penyelenggara. Kalian nanti bisa menjadi penyelenggara. Boleh Pak? Boleh. Nanti di tingkat desa namanya PPS, Panitia Pemungutan Suara. Di tingkat kecamatan namanya PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan. Di tingkat TPS yang nyoblos itu namanya KPPS. Itu kelompok penyelenggara pemungutan suara orang. Itu umurnya minimal 17 tahun. Nah, kalau jenengan nanti ya saya boleh. Kalau yang domisilinya di kabupaten itu domisilinya desa Kajen, Wonosobo, Kedunguni yang kabupaten ya wilayah. Ada 19 kecamatan. Nanti bisa lihat saya, Pak, saya tidak puas. Ya, apa untuk pengalaman? Saya mau tanya nih, yang ketua OSIS mana nih? Biasanya kelas 11 nih. Oh, 12.
kali. Kalau zaman saya ada udah kepribadian, ada bidang PKS itu, ada yang PNR, ada yang macam-macam itu. Seperti ya. Sekarang ada Pasbida, apa itu Maskada ya, yang melakukan itu kepribadian kayak kamu bagiannya kalau udah saya sudah siap. Bidang apa? Ini gampang kita. Ya, itu ya, kalau Pak masih gunakan mau ini ada anak tulisan Pak Mas itu ya. Baik, jadi apapun kalian, jadi kemudian dulu Pak ya, pokoknya yang ada di sini ya, dia sampai kita ikuti kabeh. Dari OSIS, dari pramuka, dari PNS, dari olahraga, menu kabeh, termasuk musik, ya kira-kira begitu. Jadi Pak ya suka musik ya. Nah, apa hasilnya? Hasilnya itu ada, betul. Karena semua aktif ya, aktif di organisasi apapun, semua sekolah. Sampai sekarang seperti nah, saya balik ke sana. Saya Pak Ayat Malik. Jadi tulisan Pak Ayat itu pelangi kok di kota Satya Bapak. Ada tulisan Pak Ayat anak hidup menjadi komisioner di PKB. Belum terbit sih. Jadi perjalanan Pak Ayat dari SD, SMP, semua saya tulis. Karena dulu ada lagu judulnya Bisa Kasih di Sekolah. Betul, saya diterima di sini itu dulu pernah kecelakaan. Jadi waktu sekolah itu masih beban, naiknya angkutan umum dari bisa tempat sini kira-kira. Nah kemudian kita sebagai penyelenggara itu dipilih ya, diseleksi gitu ya. Ada tes dan sebagainya. Nah, Mas, jadi sekarang ini lagi pemberangkatan dan verifikasi dari ini namanya tahapan pemilu. Ya, nah tugas KPU, tugas saya adalah satu pertama adalah membuat program anggaran kaitannya dengan pemilu. Pertanyaannya Pak, kalau pemilu kerjanya kok? Kerjanya kita seperti ini. Ada KPU di school, ada KPU di kampus, KPU di village and desa, KPU butuh pasar, KPU macam-macam. Jadi karena wilayahnya, wilayah itu Pak Ayat biasanya ke sekolah-sekolah SMA yang ada di Kabupaten Karawang. Itu tugas KPU. Jadi salah satunya juga membentuk badan ad hoc tadi PPK, PPS, KPPS. Nah kalau adik-adik nanti mau apa namanya daftar, saya nggak apa-apa yang sekolahnya atau yang rumahnya maksudnya di Kabupaten Karawang. Next, nah cepat ini pemilih pemula. Pemilih pemula itu, nah ini kalau ini pemilih pemula dalam pemilu pemilihan. Pemilih pemula itu yang umurnya tadi baru 13 tahun. Nah ini ya 17 tahun di situ. Warga negara Indonesia itulah atau sudah pernah menikah. Jadi belum itulah tapi sudah menikah itu bisa memilih. Nah ada buku yang 17 tahun nanti coba kan. Next. Nah ini anak-anakku. Nah kalian ini kan generasi apa ya? Ada generasi milenial. Kalian kalau itu generasi X 1 tahun 2000. Saya yakin kalian lahirnya tahun berapa ya? Tahun 2000 milenial ya. Nah, tidak sama. Nah, itu jadi
moral dan sosial. Sama saya mau tanya nih, kalau memilih ketua OSIS kemarin pakai apa? Pakai mobil sama pakai HP? Pakai HP? Kalau zaman saya pakainya ngobrol saja, nggak pakai suara itu. E-voting ya, e-voting ya. Sekarang zamannya canggih, pakai HP. Kalau dulu belum canggih, jadi kemarin pemilihan pakai ini ya, pakai e-voting ya. Nah itulah implementasi pemilu. Tapi pemiluan pemiluan, jadi pemilihan itu persis. Serta dua next, terus selesai ya. Oke, kita diskusi saja. Masih ada beberapa. Kita diskusi saja tentang penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Oh iya, satu lagi, jangan lupa. Pemilu tanggal 14 Februari 2024. Nah, kalau pemilihannya, pilkadanya atau pilwalkotnya apa? Ayo, ini tak sampaikan ya. Nah, itu nanti insya Allah di tanggal 18 November 2024. Sama-sama di Rabu. Kalau 14 Februari 2024 itu pemilunya presiden ya, DPD. Kalian mendapatkan 5 suara, 5 kartu suara. Ya, itu tanggal 14 Februari. Jadi tagline kita apa? 14 Februari biasanya diberkati. Hari apa itu? Apa? Kalau itu hari apa berarti? Hari kasih? Hari kasih suara dan hari kalau kali ini sih ya ada, cuma biasanya ada hari kasih sayang. Tetapi kalau di Papua itu hari kasih suara. Saya juga ditanya Pak, lah mau nih dongeng pas coblosan, sing milihnya ini kira-kira begitu, kuning dalu, kemudian kawanan, ya kesiapan. Kok malah nyoblos Pak, yang minimal teringat sejarah bahwa 14 Februari 2024 itu adalah hari kasih sayang dan hari kasih suara. Nomor 1, nomor 2. Saya juga pertanyaan, terima kasih dari saya. Saya juga pertanyaan, dua, langsung saja. 1, 2, 3, 4. Kemudian. Jika ada oknum salah satu partai yang melakukan kecurangan pemilu, langkah apa yang harus dilakukan? Saya dan Alisa dari kelas 11 angka B2. Jika ada oknum salah satu partai yang melakukan kecurangan pemilu, langkah apa yang harus dilakukan? Terima kasih. Assalamualaikum Bapak. Perkenalkan nama saya Zarina Zulfa Sabila dari kelas 11 BP. Zerlina. Saya mau bertanya, beberapa waktu lalu sekitar bulan Februari atau Maret itu ada isu mengenai pengunduran pemilu. Itu saya mau tanya, sekarang itu sudah diputuskan benar-benar 14 Februari 2024 itu setelah adanya isu itu atau sebelumnya ya Pak? Terima kasih Bapak.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Azmi dari kelas 11 PR2. Ya, saya ingin bertanya, kan setiap ada pemilu kan pasti ada kecurangan ya Pak ya? Nah, itu di situ tuh kalau kecurangan kan biasanya berupa uang kan? Berupa kayak cobaan gitu. Ya. Nah, di situ nyoboknya itu kemana Pak biasanya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nadine Andri Mulia Sarputri dari kelas 11 IPA 2. Saya ingin bertanya, apa yang dikerjakan Bawaslu saat tidak musim pemilu? Pertanyaannya, apa yang dikerjakan Bawaslu saat tidak musim pemilu? Oke, sudah. Saya jawab dulu. Oke. Jadi nanti nek pertanyaannya kedua kan gitu. Kalau saya tanyakan tadi kan gitu. Ini menarik nih. Ya, tepuk tangan untuk Bapak penanya. Gitu ya. Sekali lagi, Pak Adia, tadi kalau dilihat saat ini sebagai komisioner KPU Kabupaten Pekalongan. KPU itu Komisi Pemilihan Umum. Ya. Nah, penyelenggara pemilu itu ada 3. Satu itu KPU, baik pusat, provinsi maupun daerah kabupaten. Kemudian ada namanya Bawaslu yang ngawasi. Jadi ada penyelenggaranya, ada yang ngawasi namanya Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Nah, kemudian ada namanya yang ketiga DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Itu di tingkat pusat. Kerjanya apa Pak? Itu yang menelisik kalau ada ini pertanyaan-pertanyaan tadi, penyelenggara yang melakukan dalam tanda petik melanggar kode etik. Kode itu apa Pak? Kode itu kalau dengan tahu apa yang boleh dan apa yang tidak. Yang boleh itu dipertanggungjawabkan. Contoh, Anda makan dengan dikasih, itu kan boleh. Apakah Pak ini tidak boleh? Boleh. Tapi ada hal-hal kalau di negara dibatasi. Saya ketemu dengan karismet di luar, tempat itu ada dibatasi. Karena saya disorot. Pak Ahya ketemu sama karismet yang dari PDIP misalnya, ketemu X dari PKS, itu nanti akan kode etiknya salah. Saya masuk ya. Jadi saya dari bawah nih, tadi Nadine. Mana Nadine? Din. Jadi apa yang dikerjakan Bawaslu? Jadi KPU. Ya. Kalau Bawaslu berarti saya tidak tahu. Nah, kalau KPU, ya, Komisi Pemilihan Umum, apa namanya? Kita 5 tahunan. Pak Ahya terpilih tahun 2018. Nah, apa tugas Pak Ahya? Tugas kalau ada pemilu 2018, berarti ada 2019 Pilpres yang lalu, ada 2020 Pilkada. Nah, kalau tidak ada itu apa? Melakukan kegiatan satu, ya, membuat atau selain administrasi, ya, laporan-laporan berkaitan kegiatan pemilu itu prosesnya panjang sampai presiden dilantik, dewan dilantik. Setelah dilantik apa Pak? Setelah dilantik kita melakukan proses apa itu Pak? Pendidikan politik, pendidikan pemilu kepada warga negara, baik yang umur 17 maupun yang belum 17 tahun. Dengan cara apa Pak? Kami persilakan datang ke KPU untuk melihat yang namanya RPP. RPP itu rumah pintar pemilu atau perpustakaan lah, kalau di sini perpustakaan. Ya, Anda bisa lihat digitalisasi pemilu awal. Dengan bisa lihat dengan bisa lihat permainan ulang tangga yang seperti pemilu kira-kira begitu. Nah, itu yang kemudian kita lakukan. Juga melakukan apa ya? Perencanaan sekarang nih
2020 selesai, 2021 laporan, 2022 ini mulai lagi untuk persiapan 2024 karena 2 tahun sebelumnya berarti kira-kira 24 bulan itu harus persiapan itu makanya jadi melakukan itu sekaligus yang kedua Mas Asmi ini Mas Asmi mana tuh? Ya sih itu pemilu memang kecelakaan Pak kaitannya dengan bagi-bagi ini boleh gitu ya. Nah kalau pertanyaan itu sebetulnya kepada yang apa ya pesertanya. Kalau Pak Ahyar ini kan juga menyelenggarakan wasit. Jadi kalau dengan dia sepak bola itu ada wasit. Nah Pak Ahyar itu sebagai wasitnya, wasit yang di tengah, wasit yang di pinggir itu namanya Bawaslu. Ya. Nah yang pemain-pemain itu, di lapangan misalnya sebagainya itu diatur dalam undang-undang. Nah, tetapi yang dia mahasiswa tadi pertanyaannya yang dia mau tidak lanjuti itu pengawas. Jadi kalau ada melihat, tidak hanya melihat, kemarin ada yang kemudian mengantar. Pak Ahyar isinya SDM, Teknologi dan Farma. Pernah menyelesaikan masalah. Jadi misalnya mahasiswa jadi penyelenggara di desa. Dia tidak tahu mengantar saudaranya untuk mengantar ini pakai motor bawa angkot, bilangnya silaturahim begitu saudaranya istrinya tidak bagi-bagi, itu kena karena dia mengantar saja kena, apalagi yang bagi-bagi. Dan biasanya itu memang ada laporan baik temuan secara apa namanya di lapangan gitu ya atau laporan dari masyarakat Pak misalnya ada bagi-bagi uang ini di dalam itu ya Bawaslu. Kita hanya kemudian tidak lanjuti kalau ada rekomendasi ada penyelenggara yang melewat tadi yang kita panggil itu mas. Nah caranya pakai nggak tahu ya jadi kalau saya karena menjauh hal ini terjadi ya tapi kita kadang tidak bisa menunggu itu karena kita sudah berangkat yang namanya gabung itu ada pengadilan, ada kejaksaan, ada kepolisian. Tetapi kita ada dibatasi waktu 7 hari, 3 hari gitu. Tidak ada yang laporan, tapi ada masyarakat nggak mau lapor, tapi bilang di belakang. Oke, apa? Di depan mata kan yang melihat tidak ada petugas atau penyelenggara di situ. Kalau ada laporkan aja mas. Langsung kena. Tapi biasanya nggak berani laporkan. Kalau kamu silakan laporkan ke Bawas dengan siap laporkan. Tapi dengan demikian ada 2 bukti ya. Ini misalnya itunya dua foto misalnya atau rekaman video. Itu bisa menjadi bukti. Ya oke ya Pak ya. Baik yang kedua tadi Mas ya tadi tentang isu penundaan pemilu. Jadi sejak dari SK nomor 3 bulan setelah itu bulan Maret kemarin itu sudah diputuskan lewat DPR pusat lewat DPW bahwa pemilu tetap diadakan tanggal 14 Februari 2024. Makanya saya sampaikan. Jadi isu-isu itu memang sempat berubah. Tapi kita sebagai penyelenggara tetap mendapatkan amanat konstitusi. Paham ya? Jadi itu sudah disepakati yang namanya oleh Dewan Pusat. Kemudian ada tadi tentang keluarga sama ini. Jadi kalau ada peserta pemilu atau peserta pemilu melakukan kecurangan sama tadi. Kalau belum ada tahapan itu ya. Misalnya kampanye, ada kampanye. Tapi kalau ada orang datang yang mengumpulkan dia itu kan bukan kampanye karena belum waktunya. Jadi kalau sudah waktunya itu sudah dikit ibaratnya kita ujian
ada tanggalnya. Nah, pelaksanaan pemilu karena ada tanggalnya, katanya ada tanggalnya tapi 75 hari sebelum tanggal 14 Februari berarti yang kedua 23 sampai tanggal 10 Februari. Karena 3 harinya ada masa tenang. Tanggal berarti 14 Mei atau 12 Oke ya. Itu. Baik, ini tadi Pak. Nanti saya pilih pertanyaan yang terbaik ya. Tadi sebelah sana ya. Oke. Saya masih berapa itu? 1, 2, 3, 4. 4 ya. Yang sini mana lagi? Yang mana? Oh nggak ada lagi. Halo. Halo, bagaimana? Ini nggak ada. Oh. Nggak ada. Bapak izin karena masyarakat itu menolak di 11 Mei di sana. Kan biasanya di dalam pemilu itu ada golongan putih atau golongan putih Pak. Nah, itu ada dampak nggak sih Pak bagi pemilihan ini sendiri? Dan boleh dilakukan atau tidak? Terima kasih. Terima kasih Ahmad Ibu. Ya, jadi memang ada istilah itu yang disampaikan oleh Ahmad Ibu. Tapi sebenarnya kan tidak ada. Jadi pemilu itu ini bagian dari pendidikan Pancasila tadi yang kemudian wakil-wakil kita lewat pemilu. Begini, sama menjauh nih. Anda mau pilih ketua OSIS ataupun tidak, itu tetap akan berjalan gitu. Nah sama, kalau ada pemilu kemudian ada pemilu dan tidak, itu tetap akan berjalan. Nah ada yang namanya golongan putih. Kalau di KPU tidak ada istilah itu karena mereka menamakan seperti itu. Menamakan golongan putih itu apakah ikut atau tidak, atau tidak ikut pemilu gitu. Tapi karena konstitusi kita Undang-Undang Dasar 45 itu menyatakan bahwa pemilihan umum itu dilaksanakan 5 tahun sekali ya kan terus ya, karena efeknya sebenarnya bagian dari pendidikan kita bagi warga negara Indonesia. Jadi kalau sebenarnya di dalam undang-undang tidak ada masih terus tidak ada golongan itu tidak ada. Yang ada adalah orang-orang pada saat pemilu pada saat pencoblosan tidak hadir. Kalau di KPU dia berarti yang hadir misalnya 80 yang 20 tidak hadir. Alasannya kenapa? Apakah kenaikan? Apakah ini kenapa? Apa di luar kota? Kenapa? Biasanya seperti itu. Bisa dilihat kok. Nanti kalau pilpres biasanya kan nasional akan kami itu. Tapi pada saat DPD karena atau ini DPR, ya, kira-kira begitu. Jadi intinya tidak diatur untuk golongan itu. Baik, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk tangan untuk kalian. Baik, Pak Hayat sudah dapat tulis ya. Ini sama ini yang pernah menyampaikan kalau mau mengikuti Pak Hayat itu di 085 842 081 443. Saya ulangi 085 842 041 443. Nah nanti untuk anak-anakku yang menjadi penyelenggara atau apapun nanti selepas dari SMK individual karena secara model Pak Hayat mesti melihat anak-anak saya. Jadi kalau Pak Hayat tes orang itu saya melihat pertama apakah itu saya, SMP saya, kemudian SMP-nya dimana itu orang yang kedua yang terakhir anak itu
1, 2, 3, 4, 5, ini ada 5. Tapi ini ada 4. Ya. Oh, ada 1. Nanti nanti ada yang harga Salima, Asmi dan Ahmad itu nanti khusus ya. Nanti tak kasih itu di mobil saya ada. Nah, oke. Saya ikut depan, ikut depan. Ini jumlahnya berapa sih total? Jumlahnya berapa? Ada berapa kelas? 400. Baik, oke, nanti kesempatan lain silakan tadi yang saya panggil Eja, saya panggil Asmi sama Ahmad itu. Nanti itu nanti juga nanti sana ya. Kita langsung difoto. Difotokan ya, kalau itu tapi siapa? Mas itu sudah 2 materi yang disampaikan pada hari ini, artinya sudah selesai acara pada hari ini, yaitu tentang soal inovasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila SMK bagi 2 Pekalongan. Untuk itu kita tutup. Jangan lupa untuk tugas resumnya dikumpulkan kepada guru pengampu P5 di kelas masing-masing.
terakhir